Ya, teman-teman, hari ini tanggal 12 bulan 11 ya, tahun 2024. IHSG kita masih pembuangan dari bandar asing, teman-teman ya. Di 836,7 miliar. Nah, inilah emiten-emiten yang dibuang sama asing ya. Masih BBRI yang pertama, Telkom, BRMS sudah mulai dibuang teman-teman tuh. BBNI, BMRI masih dalam pembuangan. Adro hati-hati sudah mulai dibuang. BBCA, BRPT sudah mulai dibuang. Goto sudah mulai dibuang ya, 28,7 ya. Wow, gede juga nih. PTRO yang lagi mau stock split dibuang tuh sama bandar Poren ya. Karena emang sudah ketinggian PTRO ya. Cepin juga dibuang, MDK juga dibuang, JPFA tuh mulai ada pembuangan. BRIS sudah mulai ada pembuangan juga. BTPS memang lagi turun teman-teman ya, BTPS ya. United, Avia masih dalam pembuangan teman-teman ya. Untuk bandar Porennya. Akra juga hati-hati lagi dibuang. PSAB lagi dibuang. SMA teman-teman tuh lagi dibuang tuh ya. Jadi Avia mau bagian dividen bah dibuang ya. Baik teman-teman, Hatem juga dibuang ya. Oke teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi. Ini adalah media pembelajaran kita sama-sama ya teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi di bursa kita harus bertahan teman-teman ya, dalam kondisi ke bawah ataupun ke atas, sideways atau lagi diperebutkan sama bandar lokal dan Poren. Jadi ini bandar lokal sama Poren cenderung bandar lokal ngejual, bandar lokal ngebeli, Poren ngejual ya teman-teman. Jadi ya lagi bertarung di sini nih. Ayo kuat-kuatan yang mana gitu ya. Ternyata Poren masih ada punya kekuatan nih 2 hari ini, 3 hari ini ya. Masih hijau nih. Kalau masih kuat ya Poren ngambil dananya, ngambil barangnya ya otomatis dia akan bertahan gitu kan. Dia berani nggak sampai ke atas gitu kan. Dan saham-saham yang bergerak yang sekarang itu ya saham-saham coba deh top gainer ya. Top gainernya siapa ini sekarang? Bot ya, MLVL tuh teman-teman naik ya. Das, Keju, Daya, MLPT, DWGL udah, Uma, Dewa juga, Karin ya, Bumi juga, Dewa Bumi katanya naik tuh ya. PPA juga naik, Toba naik. Nah seperti itu teman-teman, BP juga naik. Baik teman-teman, ya seperti itulah teman. Jadi sekarang itu lagi bertarung antara Poren dan bandar lokal. Nah bandar enak banget gitu bandar Poren ya, tinggal ngejual aja gitu kan. Selebihnya ya bandar lokal harus nampung barang. Siap nggak bandar lokal gitu nampung barangnya, begitu derasnya. Tapi sekarang banyak duit kok bandar lokal teman-teman ya. Buktinya Poren Poren aja istilahnya mau ditampung barang ya. Kita liatin aja teman-teman ya, mudah-mudahan sih kalau berjalan dengan lancar dan baik ya, sampailah ke angka 7060 ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di angka di angka ininya ya. Ini juga sini cenderung kemarin waktu pembuangan ini benar-benar tidak nahan sama sekali ini Poren teman-teman. Ini pada udah lepas daripada MA 200 ya. Tumben saya bilang nih Poren kagak nahan deh. Baiklah nggak apa-apa teman-teman ya. Target tetap optimis 8.000 teman-teman ya, harus optimis. Lanjut, ada Toba teman-teman, kita cek untuk Toba. Ini punya teman kita juga ya. Ada yang cuan, banyak yang cuan di sini teman-teman kenaikan hari ini. Dan banyak juga yang baru ngambil gitu ya. Garis yang saya gariskan untuk penurunannya sudah ketembus dan kita hapus. Terus ini menimbulkan garis lagi teman-teman. Gimana dong ini? Ini ada seekor merah ya. Mudah-mudahan besok sih dia menembus berikutnya ya di angka 639. Nah ini juga udah ditembus teman-teman, dia udah pas banget di 594. Kita hapus juga. Nah jadi tinggal range segini aja nih, antara 501 sama 639. Ayo, istilahnya kalau turun tidak lebih daripada 503 berarti dia fix mau ke atas. Tapi apabila jeblos kemungkinan ke angka 443. Kalau tidak ada tarikannya dari bara lokal ataupun Poren, cenderung dia akan ke bawah. Nah mudah-mudahan sih tanda-tanda kenaikan sudah ada ya, ke angka 645 terus ke angka 722. Sini ada, sini bukan yang di sini teman-teman ya, ini di ujung sono di 725 nya sampai 782 yang mudah-mudahan ke harga situ. Toba belum dihitung harga wajarnya ya.
Ya kalau berdasarkan yang kemarin ya PR ratio 583 udah kejemput ya, 583 untuk PR rasionya. Untuk PBB-nya 796 belum ya, berarti masih ke harga PBB-nya. Nah, isiannya bagaimana sekarang? Isiannya si bandar lokal dan foreign cenderung ngambil, teman-teman. Artinya kompak nih ya. Bandar lokalnya ada CIJ, LG, ZP, BQ, ZP, CPAH bagus. Untuk sebelah kirinya bagus untuk yang ngambilnya. Yang keluarinnya teman-teman kita banyak, terus bandar-bandar juga lokal juga banyak. Cuma di sini karena teman kita cenderung tidak ngambil dan tidak ngebuang ya. Kita lebih gross deh teman-teman kita. Keren juga teman kita ini, udah banyak yang ngambil terus ngebuang, artinya mereka cenderung untung teman-teman. Bagus ya, teman kita sudah mulai scalpingan dan keren. Nah itulah teman-teman, 1%, 2%, 3%, 4%, 10% ambil teman-teman. Udah jangan istilahnya kalau udah ada untung ya udah ambil aja teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman dikit lagi jeblosin aja ke bawah. Gimana tuh kalau begitu? Untuk Toba teman-teman, YU sebagai foreign sudah ngambil bagus ya, 6,4 miliar atau 110 ribu lot. Ada CC, ada AK, ada ZWin. Pengambilannya broker 4 inilah yang lumayan bagus teman-teman ya. Ya mudah-mudahan besok bisa nembus ke angka 626 ya, atau enggak ke 629 nya ya, biar si kepala merahnya tertembus dari itu menjadi istilahnya kalau break koreksi dikit aja ke naik ke atas akan lebih keren lagi ya. Jadi ini lagi sideways atas, cenderung dibuang tetapi diambil lagi di sideways atasnya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana teman-teman. Targetnya ke 776. Oke teman-teman, kita kasih tanggal jangan? Nggak usah lah ya. Tapi hati-hati teman-teman, penurunan di 452 nya, di situ ada gap juga, ada gap kecil. Terus di angka paling bawahnya ada di 194. Hati-hati, tetap harus hati-hati. Walaupun ada penguatan bandar dan loka, tapi kecenderungan melihat setelah ngambil dia ada koreksi. Yang mudah-mudahan koreksi ini tidak langsung ke bawah ya. Mudah-mudahan ditahan aja di 498. Mungkin itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau jeblos ya udah teman-teman harus berpikir strategi bagaimana ketika teman-teman ngambil. Ketika teman-teman ngambil di sini, ketika break ke bawah, apakah mau cut loss atau kamu strategi average, itu harus dipikirkan sama teman-teman. Yang penting teman-teman nanti ke targetnya mungkin ada beberapa lama bisa jemput ke atas. Posisi suka nggak enak kalau nggak dikasih posisi sekarang teman-teman ya. Posisinya sekarang 1 tahunan dalam posisi mahal teman-teman ya. Kemarin sudah mencapai harga tertingginya di berapa nih? Di 706 untuk 1 tahunan. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah tapi tidak terlalu murah banget. Kemarin murah banget di 379. Sekarang dalam posisi murah menuju ke atas mungkin ke angka 1100 kalau dikasih gitu ya. Lagi membentuk cekungan nih teman-teman ya. Nah, untuk 5 tahunan juga sama dalam posisi murah banget ya. Enggak terlalu murah banget. Murah banget di angka sini nih ya. Ini istilah udah di posisi murah lah teman-teman. Artinya kalaupun mau menuju ke atas ya silahkan, ataupun mau menuju ke angka target berikutnya di 855. Saya aja hanya menarikkan ke angka 782. 782 terpenuhi, kita cari lagi ke atas teman. Mudah-mudahan bisa sampai ke target harga yang tertingginya. Amin. Mcor bagaimana Mcor ini target-target yang sudah saya gariskan sudah tercapai, berarti jangan di update nih ya. Ini cuma turunnya, berarti keren nih. Kenaikannya sudah tercapai, penurunnya belum tercapai. Berarti cenderung sideways atas dong. Nah, keren berarti teman. Nah, foreign sudah ngambil dari tanggal 05 November. Coba lihat 05 November. Foreign siapa yang ngambil? Ada CC 20,8 ribu lot, artinya CC yang nguasain ya. Kita grosskan, dia sambil ngebuangan. Wah, pembuangannya sedikit teman-teman. Dan kenaikannya sudah terlihat. Nih, 1 nih ya. Arah kenaikannya. Kalau besok naik ataupun tidak teman-teman jangan khawatir, yang begitu urusan mereka untuk naik sampai 3. Yang penting tanda-tanda kenaikan sama penurunannya udah ada. Ini tanda-tanda kenaikan ada nih 84, terus di angka 81. Nah, targetnya itu di angka 98 kita ya. Karena target sini udah terpenuhi, tinggal target kayak ini ya. Ini target kenaikan aja, bukan target utama. Target utama di 98.
Hati-hati penurunannya di angka 77 karena sudah mulai terjerebos sama shadow. Terus di angka 75 juga sudah mulai agak tersentuh dikit. Itu hati-hati teman-teman. Tapi sekarang lagi posisi sideways, cenderung dia diambil sama bandar foreign. Terus lokalnya baru sebenarnya bandar lokal itu udah ngebuang ya, ngambil juga sembari nurunin, cuman cenderung 4 hari ini ditahan gitu ya di angka yang sekarang. Makanya teman-teman perhatikan nanti bandar lokalnya buang atau tidak. Kalau si poin sih cenderung ngambil gitu kan si Caca ini ya. Pengambilan lebih besar daripada pembuangannya. Nah, sekarang bandar lokalnya siapa yang ngambil, tapi sedikit bandar lokal teman-teman ya. Hanya sedikit aja untuk bandar lokalnya. Di CDR ada teman-teman kita. Mungkin dimasuk di CDR ya, atau enggak di CIP juga bisa gitu, SQ juga bisa. Artinya ini kecenderungan yang paling banyak itu CDR yang ngambil. Mungkin dia nempel di situ. Cuma secara pengambilan di bandar lokal juga udah mulai ngambil, keluar ngambil. Ini kemarin terakhir ngambil, mau maaf harga sampai jualan, tapi sekarang udah ngambil lagi. Jadi andaikan dia berkeliling saja di antara 80 sampai 77 ya, tidak lepas daripada itu, kemungkinan up ke atas ada kemungkinan teman-teman ya. Target 98. Apabila dikasih ke bawah untuk menutup PR-nya, mungkin teman-teman harus berhati-hati. MCOR posisi dulu. MCOR posisinya. Posisi sepatu udah mahal teman-teman ya. Jangan lihat dari harganya teman-teman, katakan 55 itu udah mahal kadang-kadang ya. Untuk 1 tahunan dalam bukan benar kan? Untuk 1 tahunan sekarang kemarin sudah menempuh harga termahalnya ya untuk 1 tahunan ya di angka 88. Itu termahal sekarang, lagi posisi mahal. Untuk 3 tahunan dan range 3 tahun setelah terjunkan 2 kali, 1, 2 yang terbawah adalah di harga 60-nya sekarang sudah mulai bangkit, masih di harga murah. Artinya kalaupun teman-teman beli sekarang masih dalam posisi murah dan menuju ke 94, saya aja menarikkan ke 98 ya. Terus 5 tahunan posisinya bagaimana? Masih murah teman-teman, masih murah, artinya masih bisa mencapai ke atas, tinggal sabarnya aja teman-teman. Ini juga lagi posisi murah banget untuk 10 tahun, artinya bisa menuju ke angka 200 teman-teman nih ya. Ke tengahnya, jangan ke sini deh. Nanti kalau udah di sini baru kita bicara ke atas. Ke tengahnya aja dulu nih. Ini punya kesempatan teman-teman ya. Tinggal teman-teman sabarnya aja. Kalau tidak sabar ya, orang-orang yang investing itu teman-teman tidak serta-merta hari ini besok beli, hari ini beli besok jualan untung 100%, enggak ada teman-teman. Soal 100% itu harus ditunggu ya. Kalau 20% sampai 30% mungkin bisa gitu kan. Cuman kalau untuk 100%, 200% ya teman-teman harus nunggu gitu. Orang juga sampai 100% itu harus nunggu 2 tahun, 3 tahun. Jadi teman-teman harap bersabar, ikutin aja alurnya kemana. Kalau giliran ke bawah nambah lagi muatan. Nah itu kalau investasi seperti itu teman-teman. Asal teman-teman tahu ini potensi ke atasnya setinggi mana gitu ya. Oke teman-teman, sebetul ya. MCOR udah ya. Ada, tunggu sebentar. Ada BMTR. BMTR ini lagi posisinya bagaimana BMTR? Wow, BMTR lagi terjun ke bawah. Bagus teman-teman ya ini. BMTR udah lama nggak dibahas berarti ya nih. Di sini sudah tertembus, kita hapus. Kita target ke bawah, coba di sini ada BMTR. BMTR coba 10 tahunan. Lama banget ya. Tunggu sebentar ya. Enggak usah lah. Jadinya mau di pause dulu teman-teman ya. BMTR lagi 10 tahunan lagi murah banget dan sekarang lagi di kebawahin ya. Ini berarti lagi di kebawahin dan cenderung di 202 teman-teman untuk supportnya ya. Tahun berapa ini? Tahun 2024 bulan Juni. Kita cek nanti ya bulan Juni. Sekarang aja ceknya. Apa isian dulu? Isian dulu deh. Isiannya teman-teman perhatikan, si bandar foreign sudah mulai ngambil per hari ini. Tapi sedikit, cuman 141 juta digabung itu juga ya. Ada CC yang ngambil, bulat nggak CC ngambil? CC tidak ngambil bulat, artinya masih jual beli. Beli 7,5, jual 3,8, berarti sekarang hanya sisa saja. CC walaupun banyak ini adalah sisa barang ya. Teman-teman ya, hati-hati aja kalau sudah sisa barang seperti itu. Tapi kalau CC yang ambil bulat aja mungkin dia mau nahan. Nah ini sudah di supportnya ya, support nih, di supportnya nih. Mudah-mudahan besok ditahan lagi ya.
Tanda-tanda kenaikan apakah ada? Ada, teman-teman ya. Ada di 218 itu tanda-tanda kenaikan, di angka 212 juga tanda-tanda kenaikan. Artinya sudah ditandai sama mereka tanda-tanda kenaikan ke atas sudah ada. Tinggal putar baliknya aja, tunggu MA10 di bawah candle. Jangan spekulasi beli ketika masih downtrend ke bawah seperti MA10 teman-teman ya. Jangan spekulasi beli, ingat itu ya. Walaupun ada bandar foreign yang ngambil, tapi ingat bandar foreign juga sambil jualan. Ya, hati-hati aja karena foreign itu pintar teman, walaupun dia jual di bawah seperti yang jual di bawah. Coba perhatikan shadownya. Shadow lah mereka saatnya average, lalu dia jualan di agak atas dikit. 1%, 2% kalau dari ratusan juta lumayan juga berasa gitu kan. Nah, kita akan lihat untuk supportnya, bagaimana posisi supportnya. Nah, ini sebenarnya support kuat 2002 itu ya. Artinya bisa mantul bukan PR ya. Kalau PR itu bisa ditembus kembali ini nih. Ini kan support PR nih, si ekor hijau. Dia tidak mantul tapi karena PR harus terlewati. Ya, seperti itu teman-teman ya. Makanya enggak si kepala merah itu sebenarnya harus jangan di sini, harusnya terlewati, ya. Target tanggal 13 bulan 10 belum tercapai di 256. Artinya biarkan saja teman-teman ya. Teman-teman yang nyangkut di 256 turunin aja tensinya 10 tik ya. Atau enggak 15 tik gitu. Kalau yang turun di 242 turunin 10 tik juga sama. Kalau teman-teman yang di sini di 218 turunin 5 tik atau enggak 10 tik. Nanti mungkin teman-teman cara average-nya tunggu aja MA10 sudah mulai di bawah candle. Karena kecenderungan 1 tahunnya ini ditahan di angka 202 kecuali dia akan membentuk support barunya. Nah, itu teman-teman ya. BMTR seperti itu. Lanjut, ada mari. Mari kemari. Mari lihat posisi dulu teman-teman ya. Mari. Mahkota radio. Saya tidak tidak melihat apapun ya selain daripada candlenya. Mari selama 1 tahun ini sudah mencapai harga tertinggi di 64, malah sedikit overvalue ya, dan sudah tercapai gitu kan harga tertingginya. Teman-teman nyangkut atau bagaimana? Nah, untuk 3 tahunan dalam posisi betul karena di harga murah teman-teman ya. Dia diterjun payungkan ya, dibikin perosotan. Nah, kalau dia sudah diangkat ke 62, cenderung dia lagi balik lagi ke 60, berarti bandarnya masih ada teman-teman. Jadi kalau bandar masih ada, udah santai saja, tinggal teman-teman nunggu waktu aja, nunggu istilahnya sampai kapan, sampai mereka mau jualan, itu aja intinya teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman mampu untuk memaaf harga, silahkan gitu kan. Tapi karena kemampuan kita itu hanya membeli saja, terus menyimpan, terus menjual di harga yang sedikit agak tinggi, ya itu kemampuan retail. Tapi kalau teman-teman mau seperti bandar, beli coba. Hajar sebelah kanannya ya. Terus tahan sebelah kirinya. Tunggu aja teman-teman. Saatnya nanti teman-teman tiba-tiba dibanting aja, dikasih barang banyak. Dikasih barang banyak kan enak tuh. Waduh, gimana kita, makanya sebagai retail kita sama-sama bersabar aja. Karena kemampuan kita itu hanya membeli, menunggu, dan jual di atas. Jangan sampai beli di atas menunggu untuk kembali lagi dijual di harga yang sama. Beli di bawah. 50 bagaimana? Lihat potensinya untuk 55 tahunan. Dia bisa sampai ke harga 500. Apakah bisa? Loh, ini pernah teman-teman nih, 10 tahunan. Ini pernah teman-teman. Mana? Nih. Ini pernah di 50 teman-teman. 54. Bisa ke harga sini. Ke 500. Apakah ini mungkin? Ya bisa jadi, kembali aja sih ke angka 133 kok. Tahun berapa nih? Tahun 2023 gitu kan. Tahun 2024 belum ada harga tertinggi. Apakah itu bisa? Bisa jadi teman-teman ya. Karena apa? Karena kemampuan seorang bandar lah yang bisa menaikkan harga seperti itu. Kalau udah harga 50 ya cenderung bandar lah yang berkuasa. Nah, bagaimana kabarnya? Mari itu sekarang akumulasi dari foreign sudah bagus. Dia juga tidak melakukan apa-apa gitu ya. Hanya sedikit-sedikit aja dia ngebeli sedikit, paling 15.000. Cuman dia masih dalam posisi ada di dalam. Lihat tinggi banget ya posisinya. Target saya di 70 saja, nggak jauh-jauh sama 61. Terus sementara lokalnya bagaimana? Lokal cenderung kemarin jualan teman-teman, cenderung jualan, kemarin sempat ngambil
di 4 November, tapi sekarang masih di posisi bertahan aja. Fix si MG ini bandarnya ya. Karena di sini merah, terus ini tidak ada yang jualan lagi. Berarti si MG ini, catat aja si MG ini bandarnya. Mungkin ya bukan si MG aja, nanti juga pasti ada temennya lah teman-teman mereka. Nah jadi mari itu Foreign masih ada di dalam, MG cenderung nahan harga biar tidak kemana-mana. Kita lihat aja bid and offernya teman-teman. Nah bid and offernya lihat tipis ya, 51, 52, 53, 54. Perhatikan 53 sama 51 tipis. Artinya belum siap. Ketika dia sudah mulai 18.000 atau ngasih 20.000, di sini sudah mulai 17.000 atau enggak 18.000 ya. Mungkin puluhan atau enggak belasan lah mungkin kecenderungan dia mau diangkatnya ada. Tapi kalau cenderung masih gini masih ompong, kecenderungannya masih santai mereka. Tapi transaksi masih 7 juta, artinya masih aman lah. Tidak akan kena FCA, apalagi baru 1 bulan lah, tenang. Minimal 3 bulan kan. Transaksi juga aman 7 juta makanya. Lanjut. Ada nasi di mana posisi 81 ya. Nasi dalam posisi dia downtrend teman-teman ya. Ada mungkin mau menuju PR-nya di 70 ya. Tunggu aja di 70. Nanti kalau 70 tidak ada pantulan, cenderung ke bawah lagi. Kita lihat di sini nasi. Nasi pernah ke 50 ya, pernah ke 53 ya. Ya ini di 6870, berarti hati-hati teman-teman, ini harus dijemput dulu PR-nya ya. Mudah-mudahan sih menjemput PR-nya dulu biar PR-nya terselesaikan, mungkin bisa di-up ke atas ya. Kalau PR-nya sudah selesai ya sudah, harusnya bisa ke atas gitu kan. Nah, ini target 103 sudah terlihat jelas di sini si kepala merah. Terus juga ada di angka 121. Target saya itu di tanggal 24 bulan 8 belum dicabut. Di harga 225 ya. Apakah akan ke sana? Kita buktikan nanti teman-teman. Di angka ini 204 aja pernah kan? Ini 204 aja pernah, 205 pernah di sini ya. Nah, saya di harga tengah aja saya targetnya. Jadi teman-teman harus bersabar aja. Sekarang isian bagaimana? Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat juga teman-teman. Perhatikan di area sini teman, sudah ke 93-nya udah terlihat angka-angka kenaikan. Nah ini untuk bandar lokal. Bandar lokalnya cenderung ngebuang banyak, cuman per hari ini dia ada pengambilan dikit. Jadi hari ini ada pengambilan dikit teman-teman ya untuk bandar lokal. Nah inilah posisinya teman-teman. Jadi kita lihat nanti supportnya apakah bisa ketemu atau tidak ya. Tanggal 12 berarti CP teman-teman, si CP sebagai bandar untuk nasi ini. Kita cek untuk di bawah 50-nya apakah PR atau PR teman, ternyata di harga 50-nya adalah PR. Jadi kalau PR harganya di 50 cenderung dia mau ke arah situ. Teman-teman hati-hati aja ya kalau yang tidak suka gocapan. Tapi kalau yang niatnya saya mah katanya nanti bertahan di nasi, sering cuan di nasi. Karena kenapa? Perhatikan katanya ketika dia di 50 langsung di up ke atas, bisa jadi seperti itu gitu kan. Makanya teman-teman yang hobi saham gocapan mah dia tidak akan khawatir. Kenaikan sama penurunannya dia mah sudah biasa gitu kan. Foreign kemarin ngambil sempat banyak, cuman cenderung ngejual teman-teman ya. Makanya hati-hati aja. Foreign juga sudah mengambil tidak kuat, akhirnya kejual karena kecenderungan dari bahan lokal lah yang paling kuat di sini teman-teman ya. Ketika bahan lokal mau ke atas ya ke atas, kalau ke bawah ya ke bawah teman-teman ya. Karena kecenderungannya seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini bandar lokal lah yang berkuasa di saham nasi ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk nasi ya. Terus ada Omed. Ini Omed, kenapa Omed? Omed berapa kepemilikan asing katanya. Oke, cuma itu aja ditanyain ya. Ini ternyata Omed itu masih dalam proses pembuangan teman. Lihat, asing belum pernah akumulasi, baru berapa biji doang nih, 3 hari cuma kecil-kecil di sini. Jadi ini lebih baik teman-teman sudah, karena juga sudah disidewaykan. Perhatikan, walaupun asing keluar tapi bandar lokal ngebeli. Ya, lihat ngebeli itu. Artinya ini lagi pengeluaran dari bandar asing untuk bandar lokal.
cenderung dia ngambil barang-barang asing. Jadi kalau nggak ditaikin ya wajar, si barang lokal pingin ngambil di harga murahnya gitu kan. Nah ini PR-nya juga belum ketembus di 170, artinya mereka harus turunkan dulu ke 170. Tapi untuk pengambilan ini yang nguasain sekarang dari tanggal 16 Oktober itu bandar lokal. Asing gak usah dipikirin karena lagi ngebuangin teman-teman ya, lagi ngebuang nih, lihat. Ini buangannya sangat luar biasa. Ini sudah merah pekat. Asing mau keluar. Domestik yang nguasain dari tanggal berapa? 16 Oktober ada si LG udah ngambil 10,5 miliar. Istilahnya orang bodoh mana yang ngambil saham di harga seperti ini, asing jualan tapi ngambil 10,5 miliar ya. Ada nggak orang bodoh yang punya duit 10 miliar? Nggak ada kan? Makanya tenang aja teman-teman ya, santai saja. Kalau teman-teman mau niat investasi ataupun mau niat kejemput tanpa harus membuang-buang duit, bersabar teman-teman. Itu intinya, itu saya bilang dari awal juga. Nanti kedepannya jadi pembelajaran, belilah di bawah. Nah 3 tahunan ya 3 tahunan bisa mencapai ke harga 150 ya. Cus jangan ke atas ya ke bawahin. Artinya kecenderungan ke situ ada kecenderungan, cuman sekarang lagi di sideways-kan aja. Makanya saya bilang 170 juga harus ketembus dulu ini teman-teman, harus ketembus. Terus di 172 juga harus ketembus. Kenapa? Ini adalah PR. Kalau ekor merah itu PR ya, kalau ini juga PR sama. Beda seperti kendala seperti ini rata ini bukan PR gitu ya, hanya support biasa aja. Tapi kalau yang seperti ini adalah PR, dia harus disentuh dulu. Ya. Oke, teman-teman, Omed ya hanya menanyakan itu aja kan. Jadi bandar asing biarkan aja asing ngebuang, tapi yang nerima ada. Ingat ya. Yang khawatir itu ketika asing yang nerimanya bukan bandar tapi lokal. Bandar lokal tapi retail. Nah itu yang bahaya teman-teman ya. Kenapa bahayanya? Ya kan tidak ada kemampuan untuk mengangkat harga. Kalau retail itu hanya kemampuan nampung aja. Mau dia nampung di harga tinggi ataupun di harga rendah, kemampuan hanya itu aja. Tapi kalau bandar yang nampung ya dia kemampuan finansial untuk nampung harga ada, untuk pemaaf harga untuk jualan juga ada itu kemampuan untuk bermanuver gitu kan. Udah ada kemampuan ya karena dia punya keilmuan gitu kan. Nah untuk kita seperti kita ya udah kita analisis aja, jangan sampai kita menjadi cenayang besok naik ya besok turun ya, enggak. Kita hanya tahu tanda-tandanya kenaikan mau ke arah mana. Andaikan dia turun biarkan mungkin mereka mau turun aja gitu teman-teman ya. Cuman tanda-tanda penurunannya sudah ada, mereka juga kan menandainya bukan dari harga gitu. Kalau harga cenderung agak susah, punya harga di sini nih di 70, ketimpah lagi kan enggak. Tapi kalau pakai lukisan market maker mereka udah tahu. Oh ya saya pernah punya hutang di angka segini, katanya turunin dia. Oh saya punya hutang di harga sini nih, gitu kan. Kalau dari lukisan market maker cenderung mengetahui teman-teman. Ini juga sudah bagus teman-teman, cekungannya udah mulai terbentuk ya. Nih kalau kita jangka panjangnya udah kebentuk belum? Masih cenderung bawah sih ya. Cuman ke sideways-nya sudah ada kan. Sedikit sideways lah, mungkin dia kalau ditahan di 173 berarti dia sideways nih, udah mulai sideways kan di angka 170-an kan di sini nih. Ini harusnya ditahan di sini teman-teman, udah sideways sini aja, udah keliling-keliling sini aja. Kalau sudah keliling-keliling sini gitu kan, bolak-balik tektokan, kemungkinan ke atasnya ada ya. Oke teman-teman, Omed seperti itu ya. Sage deh satu kali lagi deh, Sage hanya untuk update aja nih Sage. Sage pertanyaannya, mampukah dia ke harga di atas 50? Nah, Sage tepat banget teman-teman ngasih taunya nih. Nih ternyata teman-teman sekarang Sage itu diakumulasi dari tanggal 18 Oktober dan 27 September. Nah, kita lihat ya 27 September. Wah, berarti udah lama nih. 27 September domestik. Ada CTP, ada CP, ada HD ya. Ini bagus teman-teman yang akumulasinya bagus, GR juga bagus, DR juga bagus. Teman-teman cenderung pada ngejual, artinya lagi diserahkan semua sama bandar. Nah, lihat teman-teman pengambilannya bagus ya. Kalau foreign biarkan aja, mereka tidak suka dengan harga FCA karena cenderung FCA itu tidak disukai sama namanya bandar foreign ya. Tapi ada baiknya Sage ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Jadi setelah kemarin pembuangan sempat ada pengambilan, dibuang lagi, diambil lagi. Apakah bisa ke 50? Bisa teman-teman. Kenapa? Bandar lokal mau mentransaksikan.
Beda dengan yang mau jualan aja, tidak mau ngambil, cenderung yang ngambilnya bandar luar gitu kan. Ini Sage kecenderungan mau diambil lagi dari harga bawah. Ini juga udah mulai pakai step 1, step 2, ada mudah-mudahan bisa ke step 3. Karena ini mau ke step 3 gagal. Ya mudah-mudahan ini kecenderungan bisa teman-teman ya. Jadi untuk Sage update-annya lagi dikumpulin dulu sama bandar lokal, dan apakah bisa ke 50 bisa teman-teman, tenang saja. Tinggal sabarnya aja. Ini tinggal sabar-sabaran aja. Teman-teman yang punya di harga di atas 50 ya sabar aja teman-teman. Kalau mau average ya mungkin ini saatnya, karena bandar juga lagi akumulasi gitu aja ya. Oke teman-teman, seperti itu aja. Cuman saya tidak menyarankan FCA, kenapa? Haram teman-teman. Saya tidak mau bertransaksi di FCA gitu ya, haram. Udah nanti aja setelah lepas dah transaksinya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Kita langsung sambut ke bagian kedua. Ciao.